Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Rizky Nilamsari. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 LPTK Universitas Syah Kuala, Banda Aceh. Pada hari ini, tanggal 14 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 5, tema 1, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 1. Mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu penguji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo Yusuf, pimpin doa. Baik teman-teman, kita belajar, mari kita baca doa bersama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, hari ini coba diperhatikan teman di sebelah kanan dan kirinya siapa yang tidak hadir. Hadir semua. Hadir semua. Baiklah, bagus sekali anak-anak. Sebelum kita mulai belajar hari ini, kita nyanyi dulu ya lagu Hari Merdeka sesuai dengan suasana kelas kita pada hari ini ya. Baiklah, ayo semuanya berdiri. Kita nyanyi sama-sama ya. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Yuk sekarang kita tepuk PPK dulu. Ayo sama-sama tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam, salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Nah, boleh anak-anak duduk kembali. Nah, sekarang ibu mau tanya, di kelas 4 kamu sudah belajar tentang ide pokok bukan? Ya, masih ingat. Siapa yang masih ingat apa itu ide pokok? Oh boleh Afif. Ayo Afif, apa itu ide pokok Afif? Isi atau dasar permasalahan dari suatu teks. Oh bagus sekali ya. Kata Afif, ide pokok itu inti atau dasar dari permasalahan dari suatu teks. Kalau Yasmin? Menurut Yasmin apa? Nah, oke, bagus juga ya. Jadi ide pokok itu inti dari permasalahan suatu teks. Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 1.
Setelah belajar nanti, Ibu harap anak-anak dapat menjelaskan pengertian dan fungsi ide pokok, menemukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan, menemukan kalimat pengembang setiap paragraf dalam bacaan, dan menganalisis organ gerak hewan, ya. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, kita tepuk semangat dulu. Ayo semuanya berdiri. Tepuk semangat. Semangat. Boleh duduk kembali. Nah, coba sekarang anak-anak perhatikan teks berikut ini. Kelihatan, Nak? Kelihatan, ya. Teks tentang organ gerak manusia dan hewan. Nah, ini ya kita baca dulu, ya. Baca dimulai dari Yasmin. Ayo Yasmin, coba baca. Salah satu ciri Baca dulu Yasmin judulnya. organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berupa kalimat atau perubahan posisi sebagian atau sebagian dari gerak. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang Cukup Yasmin. Oke, lanjut lagi setelah Yasmin. Nafla, baca Nafla yang paragraf 2. gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Oke, lanjut lagi. Yang paragraf 3 Citra. Gerak pada hewan dan manusia memiliki Kesamaan. kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia, hewan, ada 3 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. 2 alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerja sama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut gerak. Oke, apa judul dari teks ini? Organ gerak manusia dan hewan. Ada berapa paragraf teksnya? 5. Ada 5. Yang mana 5? 1 ya. 1, 2, ini 3, 4, dan 5. Ada 5 paragraf ya. Baiklah, di situ ada gambar apa? Kelinci. Kelinci bergerak dengan apa? Nah, dengan menggunakan kakinya ya. Tadi juga ada alat 2 macam alat gerak pada manusia dan hewan ya. Apa saja alat geraknya? Siapa yang tahu tadi? Coba. Oh, Kaila. Coba Kaila. Oke, bagus sekali Kaila ya. Jadi di dalam teks itu tadi ada alat gerak ya pada manusia dan hewan, ada 2 macam, alat gerak aktif yaitu otot dan alat gerak pasif berupa tulang. Nah, sekarang coba perhatikan ya. Siapa yang kira-kira tahu apa ide pokok dari paragraf pertama itu? Ingat tidak cara mencari ide pokok? Citra. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Itu ide pokoknya. Yang lain? Yasmin? Fungsi bergeraknya makhluk hidup. Nah, baiklah ya anak-anak ya. Karena hari ini kita akan belajar tentang ide pokok. Jadi nanti anak-anak mengetahui apa saja sih yang ingin anak-anak ketahui tentang ide pokok itu ya. Kita belajar biar nanti bisa tahu bagaimana cara mencari ide pokok dalam teks ini ya. Oke, sekarang Ibu minta anak-anak membentuk kelompok ya. Ini kelompok 1, boleh kursinya Apip sama Hilal
Ya, nah, menghadap dengan teman sekelompoknya. Ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan yang itu kelompok 4. Silahkan berhadap-hadapan dengan temannya. Ya, anak-anak nanti akan berdiskusi ya dengan teman-temannya. Ibu bagikan LKPD. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan anak-anak tulis dulu kelompoknya dan nama-nama kelompok beserta ketua kelompoknya ya. Boleh ditulis dulu nama kelompok dan namanya. Nama kamu ya, berempat. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan LKPD-nya yang di bagian bawah ya. Buatlah pertanyaan terkait materi ide pokok yang ingin kamu ketahui dan diskusikan dengan teman kelompokmu. Tuliskan di LKPD-mu. Nah, tuliskan pertanyaan kira-kira apa saja sih yang anak-anak ingin ketahui tentang materi ide pokok itu, ya. Boleh, silahkan didiskusikan dengan teman sekelompoknya. Ayo. Boleh dibuat pertanyaannya apa saja sih yang ingin kalian ketahui tentang ide pokok. Nah, boleh dibuatkan. Oke, sudah? Oke, baiklah. Kalau sudah, sekarang Ibu mau bertanya dulu per kelompok ya. Coba kelompok 1, apa saja yang ingin kelompok 1 ketahui tentang materi ide pokok? Boleh dibacakan? Siapa yang bacakan? Afif, ayo Afif. Apa yang dimaksud dengan ide pokok? Apa fungsi dari ide pokok? Oke, bagus sekali. Ya, kelompok 1 ingin mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan ide pokok dan juga apa fungsi dari ide pokok. Ayo silakan kelompok 2. Siapa yang membacakan? Yasmin, ayo Yasmin. Apa yang ingin kalian ketahui? Oke, bagus sekali ya. Kelompok Yasmin, apa fungsi dari ide pokok dan juga bagaimana cara menemukan ide pokok? Ya, bagus sekali. Ayo sekarang kelompok 3. Apa pengertian dari ide pokok? Bagaimana cara menemukan kalimat pengembang? Nah, oke, baiklah. Kelompok 3 mau mengetahui apa fungsi dari ide pokok dan juga bagaimana cara menemukan kalimat pengembang. Oke, yang terakhir, kelompok 4. Bagaimana cara menentukan ide pokok dan juga apa fungsi ide pokok? Oke, bagus. Bagaimana cara menentukan ide pokok dan apa fungsi dari ide pokok? Baiklah, anak-anak semuanya rata-rata untuk mengetahui tentang fungsi dan cara menentukan ide pokok ya. Baiklah, kalau seperti itu kita nonton dulu video animasi berikut ini. Boleh menghadap ke ini ya, ke layar ya, ke papan tulis ya. Ayo, boleh. Biar anak-anak lebih mengerti lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat ya, agar bisa semangat mengikuti pelajaran hari ini. Kali ini kita akan belajar tentang ide pokok paragraf, arti, fungsi, dan cara menemukannya. Siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan ide pokok? Ide pokok paragraf adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Ide pokok dapat ditemukan dalam kalimat utama.
kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Ingat ya, letak kalimat utama yang pertama bisa berada di awal paragraf disebut dengan paragraf deduktif. Jika berada di akhir paragraf disebut dengan paragraf induktif. Jika kalimat utama berada di awal dan akhir paragraf disebut dengan paragraf campuran. Fungsi dari ide pokok adalah untuk memberikan penjelasan dari inti suatu paragraf sehingga pembaca dengan mudah dapat memahami paragraf tersebut. Bagaimana cara menentukan ide pokok paragraf? Yang pertama, bacalah teks dengan saksama. Yang kedua, bacalah teks secara berulang. Dan yang ketiga, temukan kalimat utama di awal, dan akhir. Sekian dulu video kita kali ini. Tetap semangat dan selamat belajar anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, tadi ya anak-anak sudah menonton video animasi mengenai materi ide pokok ya. Sekarang anak-anak kerjakan LKPD-nya, berdiskusi dengan teman sebangkunya ya. Dari mulai kegiatan pertama ya, kegiatan 1, kegiatan 2 ya, kegiatan 3 sampai kesimpulan ya. Silakan berdiskusi dengan teman sekelompoknya ya. Ayo dimulai dari sekarang. Nah, baiklah semuanya sudah selesai? Baiklah, kalau sudah selesai, ayo presentasikan hasil kerja kelompokmu. Nah, Ibu minta dulu perwakilan kelompoknya masing-masing satu maju ke depan ya. Nanti kita undi saja siapa yang duluan maju ya. Nah, kita urutkan, jangan dari kelompok 1 dulu ya. Ayo coba kelompok 1 siapa perwakilan? Najwa, ayo maju sini Najwa. Kelompok 2? Yasmin, ayo maju Yasmin. Kelompok 3? Naila. Kelompok 4? Cika, ayo. Maju dulu. LKPD-nya taruh dulu. Ditaruh dulu. Pilih ya. Nomor urut berapa kalian tampil? Oke, silakan. Ambil yang jatuh-jatuh. Ya. Kelompok 1 itu Najwa nomor 2. Kelompok 2? 4. Kelompok 3? 3.
3. Kelompok 4? 1. Oke, berarti yang maju pertama itu kelompok 4 ya. Kelompok 4 yang pertama. Kelompok ini kelompok 1 yang kedua. Kelompok 3 tetap yang ketiga. Ya, kelompok 2 yang keempat. Ayo sekarang kelompok 4 dulu maju. Ayo silakan. Siapa yang perwakilan kelompok itu? Ya, boleh. Citra dengan ini. Cika. Oh ya, ayo maju. Gak apa-apa, ayo maju ke depan. Ayo sini. Di sini. Nah. Sini, sebelah sini nih. Itu Nezma. Ayo Cika. Yang mana? Ayo, perkenalkan dulu kelompok berapa, ayo. Perkenalkan kami kelompok 1, kelompok 4. Hah? Kami akan membacakan Kami akan membacakan hasil diskusi. hasil diskusi kami. Nah, yuk, pertama yang ini. Nih. Coba yang lain perhatikan ya. Ayo Cika, suaranya ini, kuatin lagi Cika. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Oke, lanjut lagi. Di mana letak kalimat utama, awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf? Isinya? Apa fungsi ide pokok? Memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf, sehingga membaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut. Oke, selanjutnya. Ide pokok. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem. Oke, kalimat pengembangnya. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Oke, lanjut lagi yang terakhir, kesimpulannya. Ayo Cika. Ini. Berdasarkan kegiatan yang telah kami lakukan, tulislah kesimpulan dari kelompokmu. Ide pokok adalah inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Alat gerak aktif berupa otot dan alat gerak pasif berupa tulang. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih Nesma dan Cika. Boleh dibawa lagi LKPD-nya. Yang kedua kelompok 1. Ayo siapa? Perwakilan Najwa dan Afi. Ayo Pip. Kami dari kelompok 1 kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, yang ini Pip. Maksudnya yang ini Pip. Nah. Apa itu ide pokok? Adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Di mana letak kalimat utama, awal, akhir, awal dan akhir. Oke. Ini Najwa. Apa fungsi ide pokok? Memberikan penjelasan dari suatu bacaan atau paragraf sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami isi paragraf tersebut. Oke. Lagi. Ibu minta bacakan ide pokok paragraf 2 dan 3. Ciri makhluk hidup Paragraf kedua. gerak pada manusia dan hewan tersusun dalam sistem gerak. Kalimat pengembangnya. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, berenang, dan sebagainya. Oke. Ini yang ketiga. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat gerak manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak aktif berupa otot dan alat gerak pasif berupa tulang. Oke, lanjut lagi. Yang ini. Burung alat gerak, sayap kaki. Kura-kura alat gerak kaki. Ya. Kambing alat gerak kaki. 4. Ikan alat gerak sirip dan ekor. Oke, kesimpulannya. Kesimpulannya adalah ide pokok adalah dasar atau sebuah paragraf. Letak kalimat utama adalah awal, akhir, awal dan akhir. Alat gerak aktif berupa otot, alat gerak pasif berupa tulang. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih untuk Afif dan Najwa ya, bagus sekali mempresentasikannya. Yang ketiga, kelompok 3. Ayo kelompok 3, maju Nafla sama Kaila ya.
Ayo. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa itu ide pokok, inti atau dasar dari suatu teks? Di mana letak kalimat utama, awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf? Apa fungsi ide pokok? Yaitu memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf. Ya, lagi. Ibu minta bacakan paragraf ide pokok paragraf 4 dan 5. Sini pegang. Nah, ayo Nafla. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang pada manusia dan hewan akan diam. Oke, maju lagi sini. Biar kedengaran kawannya. Ayo. Sila. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Oke, kalimat pengembangnya. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Oke, lanjut kesimpulannya. Kesimpulan dari kelompok 3, kami belajar tentang ide pokok. Ide pokok adalah inti atau permasalahan dari suatu teks. Lalu kami belajar alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, terima kasih Nafla dan Kaila. Ayo kelompok yang maju terakhir, kelompok 2. Yasmin dan Kaila. Ayo Yasmin, perkenalan dulu. Dari kelompok berapa? Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf, di mana letak kalimat utama di awal, dan akhir paragraf. Oke. Apa fungsi ide pokok? Memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut. Oke, bacakan paragraf ide pokok paragraf ke-1 dan 2. Ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Oke, paragraf 2. Gerak hewan dan manusia menggunakan organ gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Oke, yang ini boleh dibaca? Alat gerak aktif. Alat gerak aktif berupa otot, alat gerak pasif berupa tulang. Oke, silakan kesimpulannya. Kaila boleh? Gantian Kaila. Ya, baca dulu ini Kaila. Berdasarkan kegiatan yang telah kamu lakukan, tulislah kesimpulan dari kelompokmu. Ide pokok, kalimat utama, kalimat pengembang, organ gerak manusia dan hewan, alat gerak aktif dan alat gerak pasif, fungsi alat gerak. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, baiklah. Tadi anak-anak sudah mempresentasikan ya hasil kerja kelompok anak-anak ya. Oke, sekarang anak-anak perhatikan ke depan ya. Tadi anak-anak sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, tadi ada mengenai ide pokok ya. Apa itu ide pokok? Ide pokok itu adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf ya. Fungsi dari ide pokok untuk memberikan penjelasan dari inti suatu paragraf ya. Kalimat utama letaknya di mana? Awal, akhir, awal dan akhir. Kalau di awal paragraf namanya kalimat deduktif. Kalau di akhir paragraf namanya kalimat induktif. Dan di awal dan akhir paragraf namanya campuran ya. Oke, selanjutnya ide pokok ya. Ide pokok paragraf pertama. Ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Tadi sepertinya semuanya menjawab ini ya. Nah, betul. Kalimat pengembangnya, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh ya. Paragraf kedua, ide pokoknya, siapa yang sama dengan ini? Nah, oke. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak tersusun dalam sistem gerak ya.
Kalimat pengembangnya, organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Alat gerak hewan dan manusia ada dua macam, yaitu iya, betul sekali. Alat gerak aktif berupa otot, ya. Dan yang kedua, alat gerak pasif berupa tulang. Ini tadi alat gerak pada hewan. Kalau burung bergerak dengan kaki dan sayap. Kaki untuk bertengger di pohon, sayap untuk terbang. Yang kedua, kura-kura bergerak dengan kakinya. Yang ketiga, kambing sama kaki. Dan yang terakhir, ikan, sirip dan ekornya. Sekarang kita bernyanyi dulu lagu Ide Pokok, ya. Nyanyikan dengan nada naik-naik ke puncak gunung. Bisa? Bisa. Yuk, sama-sama ya. Di dalam setiap paragraf ada ide pokoknya, dapat kita temukan dalam kalimat utama. Bagaimana menemukannya? Baca dan ulangi. Letaknya bisa ada di awal, akhir, awal dan akhir. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, bagus sekali. Sekarang LKPD-nya dikumpulkan. Ini Najwa. Ayo kelompok itu, Cika. Oke, sekarang kita kerjakan dulu latihan ya. Ibu bagikan soalnya, nanti jangan lupa ditulis nama ya. Oke. Ayo nih, Afif, ambil Afif untuk kelompoknya nih. Kerjakan sendiri-sendiri. Ini Kayla. Sudah semuanya? Sudah. Oke, baiklah kalau sudah, boleh ini per meja ya dikumpul. Perhatikan ke depan. Apa kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Ayo, siapa yang tahu? Kita hari ini belajar apa saja? Arthur, boleh Arthur? Ide pokok. Apalagi, ayo. Yasmin. Organ gerak hewan dan manusia. Ayo, apalagi? Ayo coba angkat tangan. Yang tahu. Ide pokok, organ gerak hewan dan manusia. Apalagi? Boleh Yasmin, apa Yasmin? Fungsi dari alat gerak hewan dan manusia. Fungsi alat gerak hewan ya. Ada lagi? Kayla? Enggak Kayla?
kalimat pengembang ya. Baiklah, tadi kita sudah belajar tentang ide pokok ya. Apa itu ide pokok ya? Ide pokok itu inti dari permasalahan ya dalam suatu paragraf ya, dari teks. Kemudian kita juga belajar tentang fungsi dari ide pokok ya. Letak kalimat utama ada di awal, akhir, awal dan akhir. Kita juga belajar tentang alat gerak pada manusia dan hewan. Ada dua macam ya. Alat gerak aktif berupa otot, alat gerak pasif berupa tulang ya. Oke, apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Oh, alhamdulillah menyenangkan pelajaran kita hari ini ya. Nah, baiklah anak-anak. Untuk pertemuan kita selanjutnya ya, kita akan belajar tentang mengembangkan ide pokok menjadi paragraf. Oke, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, ayo Yusuf pimpin teman-temannya berdoa. Oke, Ibu akhiri pelajaran kita hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.